Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Badan SAR Nasional Basarnas Selasa siang berhasil menemukan serpihan bagian pesawat AirAsia KZ8501. Selain serpihan, Basarnas juga telah menemukan sejumlah jenazah penumpang. Hari ini rencananya Basarnas akan kembali melakukan proses evakuasi lanjutan. Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat penerbangan Gary Suyatman. Selamat siang Mas Gary, kita bertemu lagi Breaking News. Ini melihat dari kondisi serpihan pesawat, dan terakhir tadi sudah ditemukan juga diinformasikan oleh Basarnas sudah ditemukan seperti life raft seperti itu. Life raft itu sebenarnya seperti life vest atau? Nggak, life raft itu perahu. Jadi skoci yang dilipat nanti begitu dikeluarkan dikembangkan. Mengembang. Nah, melihat kondisinya tadi diinformasikan dalam kondisi kempes ya, seperti itu ya. Ini bisa kita analisa, bisa kita perkirakan kondisi saat pesawat crash, saat kondisi pesawat jatuh itu seperti apa? Kalau seperti apa waktu jatuh agak susah ya, karena jujur aja jumlah poin yang kita lihat ini masih belum cukup. Masih hanya segelintir aja sebenarnya. Tapi kita bisa lihat dari adanya jenazah yang ditemukan di luar pesawat dan tanpa menggunakan life vest. Lalu juga ada apa tadi? Life raft itu mungkin life raft atau slide raft itu kita belum tahu persisnya karena kadang-kadang yang bukan di penerbangan tidak membedakan antara kedua. Ya, dari sini kita bisa lihat kalau barang itu bisa keluar berarti ada dua kemungkinan, barang itu pertama dipakai atau sudah disiapkan tapi belum sudah dipakai atau terhempas keluar. Nah kalau sudah siap dipakai kok yang kita lihat kok jenazahnya hanya sedikit yang di luar. Dan meskipun yang ditemukan pun tidak menggunakan. Dan tidak menggunakan itu. Meskipun ini masih di tahap tahap awal sekali ya. Tetapi itu sudah mengarah kayaknya ini terhempas. Terhempas. Baik. Nah, sempat juga ditemukan sebelumnya ada emergency exit. Apakah ini ada dugaan sempat mendarat darurat dengan menggunakan slide raft atau memang pesawat terhempas, jatuh dan terbuka pintu emergency exit dan ada beberapa penumpang yang memang terhempas keluar ke laut? Oke, kalau misalnya pesawat sempat mendarat darurat dan berhenti lalu bisa dibuka exitnya, seharusnya tuh jauh lebih banyak lagi barang-barang yang ringan-ringan yang kita lihat. Jadi tidak hanya satu koper, lalu hanya sampai sekarang baru berapa? 6 jenazah ya, kalau tidak salah gitu. Seharusnya lebih banyak, meskipun baru ketemu gitu. Nah, jadi saya ngeliat ini terhempas kayak seperti ini. Jadi begitu pesawat impact dengan air, kalau misalnya itu impactnya keras, itu tentunya akan ada tekanan udara yang build up di dalam. Nah, dengan pesawat itu mulai deformasi dan remuk dalam sebagian dalam impactnya tersebut, itu akan beberapa bagian-bagian yang lemah itu akan terlepas. Gitu. Baik, ini tapi kargo pun juga sempat ditemukan ya, dan kondisinya masih bisa dikatakan 65% masih terbungkus oleh jaring. Selain penumpang, kargo pun bisa dalam keadaan utuh. Nah, ini saya baru dengar kalau ini. Kalau begitu kargonya diketemukan dengan jaring, itu berarti ada bagian pesawat yang pecah. Ada bagian pesawat yang pecah. Apakah itu saat crash tepat itu kita belum tahu. Jadi itu kita nanti mesti lihat dari serpihan-serpihannya. Nanti dari itu kita bisa ada pattern yang konsisten nggak, misalnya ada stress fracture yang arah tertentu atau bagaimana. Jadi nanti kita dari situ. Oke, baik. Jadi bisa ada kemungkinan melihat dari barang temuan dari yang sudah ditemukan tim Basarnas ya. Dan begitu pula kita melihat korban yang dalam kondisi 7 korban ini memang belum teridentifikasi semua, tapi 3 sebelumnya masih dalam kondisi utuh. Itu juga kita bisa memperkirakan kondisi sudah berapa lama kah mereka terapung di laut dan sebagainya? Ya, yang pasti sudah ada hari Minggu ya. Cuman persisnya bagaimana, apakah setelah atau sebelum kejadian kita tidak tahu. Karena begini, kalau kita ini yang kita harus hati-hati. Jangan karena ada jenazah yang di luar pesawat terus mereka bilang pesawat pecah atau utuh gitu. Karena apa? Itu dua-duanya bisa menghasilkan ada jenazah di luar yang utuh. Baik. Kita terhubung dulu dengan pemirsa lewat sambungan telepon. Kita saat ini telah terhubung dengan instruktur selam SSI Kiki Wirdiatmoko. Ya, selamat siang Mas Kiki. Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu Mbak? Iya Mas Kiki, ini hari ini proses evakuasi kembali dilakukan. Ini masih terkait dengannya. Iya,
Terkait hilang AirAsia, telah ditemukannya AirAsia KZ8501 dan hari ini evakuasi korban kembali dilakukan. Yang ingin kami tanyakan, sudah dikerahkan penyelam untuk melakukan evakuasi. Nah, dengan kedalaman 25 hingga 35 meter, apa saja kendala dalam proses evakuasi ini? Oke, kendala yang sangat signifikan bukan pada saat proses evakuasinya, tapi kendala yang sangat signifikan itu pada penyelamnya yang akan melakukan evakuasi, Mbak. Jadi dengan kedalaman 30 meter, kita cuma punya waktu di bawah tuh kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit, kurang lebih. Jadi kalau lebih dari itu, si penyelam harus mengurangi kedalaman untuk mengangkat dan mungkin harus juga mengganti orang untuk melakukan pengangkatan jenazah atau evakuasi berikutnya. Jadi yang paling sulit sebenarnya bukan proses mengangkatnya, tapi kondisi penyelamnya yang punya keterbatasan waktu di bawah, Mbak. Gitu. Oke, baik. Ini biasanya untuk menyelam sekedalaman 20-30 meter, apakah ada alat-alat yang harus dibawa selain perlengkapan umum untuk menyelam? Oke, yang paling penting adalah selain dia si penyelam yang memiliki kemampuan yang bagus dan memiliki jam selam yang sudah banyak gitu, dia juga harus dibekali oleh beberapa peralatan komputer selam yang akan menghitung total waktu di bawah selama dia bekerja melakukan evakuasi dan selama proses mengangkat ke permukaan. Jadi dia dikontrol oleh itu, atau juga boleh jadi dia membawa spare tank cadangan. Jadi mungkin satu penyelam bawa 2 tank, jadi waktu di dalamnya bisa lebih lama gitu, dan itu bisa membuat kerjanya jadi lebih efektif. Tapi sesudah itu begitu dia naik ke permukaan, dia harus istirahat minimal 2 jam sampai 3 jam, boleh dia baru menyelam kembali. Dan saya percaya betul penyelam-penyelam yang dikirim ke tempat evakuasi AirAsia itu adalah penyelam-penyelam yang bagus, handal, dan punya kemampuan yang sangat oke. Apalagi ada teman-teman Basarnas, itu juga sebagian penyelam-penyelamnya SSI gitu, dan juga dari teman-teman Kopaska yang dari TNI AL, itu semuanya penyelam-penyelam bagus, handal, yang mereka tahu prosedur melakukan penyelaman dengan baik untuk melakukan evakuasi, Mbak. Iya, dan melihat kondisi jenazah yang juga dalam kondisi masih utuh, bisa digambarkan kondisi perairan di tempat ditemukannya serpihan AirAsia KZ8501. Oke, perairannya sangat keruh, Mbak. Jadi airnya sangat keruh dan jarak pandangnya nggak lebih dari 2 meter 3 meter. Jadi itu butuh kerja yang sangat presisi dan sangat complicated buat mengangkat jenazah atau apa segala macamnya. Tapi saya sudah yakin betul semua prosedur sudah dilakukan dan akan mengangkat semuanya dengan baik, dan mudah-mudahan tidak ada yang rusak gitu, dan semuanya sudah menggunakan peralatan yang sangat pas gitu. Cuma gambaran perairan di sana memang semua perairan di Indonesia lagi nggak bagus, Mbak. Baik. 2 hari, 3 hari, 4 hari ini, Mbak. Ya, ditambah lagi dengan informasi tadi yang kami terima, ketinggian ombak mencapai 4 meter, dan itu pasti akan apakah semakin mempersulit proses evakuasi? Kalau masalah ombak, proses sulitnya adalah pada saat begitu sampai di permukaan untuk memasukkan ke boat atau ke perahu, atau naik ke kapal KRI atau kapal-kapal rescue lain, itu yang sangat sulit. Kalau ngangkat dari bawah menuju ke permukaannya itu nggak persoalan, karena semua penyelam sudah dibekali peralatan, ada reel, ada dive komputer, ada tali dan segala macamnya, atau bahkan pakai lift bag. Biasanya pakai lift bag itu buat ngangkat orang atau benda sesuatu yang lebih berat dari manusia gitu, Mbak. Baik, yang terakhir Mas Kiki, dengan kedalaman laut hingga 35 meter, jika ada penumpang yang selamat saat kecelakaan ini, apakah memungkinkan mereka tetap bertahan dengan kondisi perairan di sana? Kalau saya info dan saya dapat gambaran deskripsi pesawatnya AirAsia yang sudah sampai di bawah dasar laut segitu, maaf bukan mau ini, berharap masih sampai 10%, saya berharap masih ada yang bisa hidup, atau tapi kalau lebih dari itu saya nggak berharap. Karena situasinya pesawatnya patah. Jadi kalau crash terbuka gitu berarti air sudah masuk semua, dan itu kemungkinannya kecil sekali. Gitu. Tapi kalau badan pesawatnya masih tertutup, ada kemungkinan masih hidup. Tapi begitu ngeliat kondisi jenazah atau jenazah-jenazah yang sudah keluar itu, wah, saya jadi sedikit berat bilangnya gitu, Mbak. Untuk masih banyak yang kita berharap mungkin kemungkinan 10% ini masih bisa ada yang ditemukan dalam kondisi selamat.
Iya, terima kasih Mas Kiki. Terima kasih Mas Kiki atas waktunya. Sama-sama Mbak, sukses buat teman-teman operasi di sana, buat Mas yang ada di studio dan Mbak semuanya, kita berdoa buat semuanya Mbak ya. Baik, terima kasih Mas Kiki. Ya pemirsa, kami kembali lanjutkan breaking news setelah jeda berikut.